Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aryani dengan NIM 20070250016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir dari manajemen resiko dan akan membahas tentang manajemen resiko. Manajemen resiko itu sendiri adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Dapat kita simpulkan juga bahwa manajemen risiko itu sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisiensi bisnis. Selanjutnya, risiko perusahaan yang dihadapi oleh bisnis atau usaha meliputi yang pertama itu ada poor risk atau salah satu risiko dalam bisnis di mana potensi kerugian ada namun kemungkinan keuntungan tidak ada. Dengan demikian, fokusnya adalah mengenai potensi loss atau risiko untuk jenis risiko satu ini. Yang kedua ada speculative risk, adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga kerugian. Selanjutnya ada operational risk. Pada operational risk ini resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadai proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Selanjutnya itu strategis risk. Ketika perusahaan perlu mengambil resiko dan mengaturnya dengan baik demi mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Lalu ada financial risk, adalah dampak kerugian yang terjadi pada keuangan. Resiko finansial adalah hal yang sangat mungkin terjadi terutama jika ada aktivitas keuangan. Lalu operational risk, resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal. Manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Lalu strategis risk, ketika perusahaan perlu mengambil resiko dan mengaturnya dengan baik demi mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Lalu financial risk adalah dampak kerugian yang terjadi pada keuangan. Resiko finansial adalah hal yang sangat mungkin terjadi terutama jika ada Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen resiko. Yang pertama itu ada melacak sumber-sumber resiko guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisis prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengolahan aset. Nah, selanjutnya yang kedua, ada menyediakan informasi resiko bagi perusahaan. Tujuan ini, manajemen resiko yang berikutnya adalah tentang sumber-sumber potensi resiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seseorang manajer resiko itu perlu menyusun laporan resiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Lalu yang ketiga ada meminimalisasi kerugian akibat terjadinya resiko. Setelah resiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan resiko perlu melakukan upaya agar resiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Nah, dalam hal ini manajer resiko itu bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi dan penanganan resiko seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi atau mentransfer resiko ke pihak lain. Lalu yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholders. Nah, tujuan manajer resiko perusahaan agar stakeholders itu merasa aman dan percaya dengan integrasi bisnis. Stakeholder di sini bukan hanya sebatas investor saja, melainkan juga pekerja, lalu supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.
Selanjutnya itu yang terakhir ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang terakhir ini, manajemen resiko, adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Nah, dengan adanya proses manajemen resiko ini, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat kayak terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan pendekatan manajemen resiko. Nah, yang pertama itu ada pengendalian resiko atau risk control. Pengendalian resiko ini merupakan alat bantu bagi pengusaha dalam proses pengembalian keputusan untuk mengurangi atau menghindari resiko yang dihadapinya. Nah, yang kedua itu pembiayaan resiko atau risk financing. Risk financing ini menyediakan dana untuk mengurangi dampak finansial dari efek yang tidak diinginkan yang dialami oleh suatu perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen risiko. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.